Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kompak selalu dari Kasudin Pendidikan kelas 1 Jakarta Selatan. Yang saya hormati keluarga besar Suku Dinas Pendidikan kelas 1 Jakarta Selatan dari semua jenjang, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, serta anak sekalian, hari ini tanggal 13 Juli 2020, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Saya sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan kelas 1 Jakarta Selatan, Joko Sugiarto, hadir bersama kalian semuanya. MPLS selama 3 hari tentunya menjadi sejarah untuk kita semuanya. Mengapa? Selama ini MPLS dilakukan secara langsung. Anak-anak hadir di sekolahan dan orang tua murid juga hadir di sekolahan. Namun demikian, dengan COVID-19 ini kita hadir tetapi secara virtual. Tentunya kita harus bisa memahami, karena bagaimanapun kesehatan ada yang utama. Jadi anak tetap di rumah didampingi oleh ayah bundanya, kakaknya atau adiknya bersama. Di saat MPLS ini kalian selama 3 hari akan melihat bagaimana program sekolah kalian nanti akan ditampilkan di video-video, ada foto-foto, kalian akan diperkenalkan ruangan-ruangan belajar kalian, toilet, perpustakaan, laboratorium, tentu untuk jenjang SD sampai dengan SMK ya. Kalau yang PAUD tentunya tidak pakai laboratorium. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya MPLS ini, saya berharap Bapak Ibu dan anak semuanya bisa mengenal lingkungan sekolah kita masing-masing, baik yang PAUD, yang SD, SMP, SMA, SMK, dan maupun PKTM dan SLB. Kalian kenali lingkungan sekolah masing-masing, di mana toiletnya, di mana ruang kelas sekolahnya, di mana ruang gurunya. Kemudian kalian juga harus tahu juga di mana tempat bermainnya, di mana tempat kantinnya. Saat ini kantin memang belum boleh dibuka. Ya, sampai nanti ada ketentuan kapan kantin boleh dibuka dan kapan kalian boleh belajar di sekolah. Pembelajaran jarak jauh saya berharap bisa terwujud di JS1 dengan yang menyenangkan, bermakna, dan tidak membosankan. Tentu ini jadi tantangan kita semuanya. Bapak Ibu guru, tolong dipersiapkan pembelajaran yang menarik. Dan Bapak Ibu orang tua murid mau dengan sangat dibantu dampingi putra putrinya. Karena bagaimanapun anak kita harus tetap belajar, tapi tetap di rumah. Yang berikutnya adalah protokol kesehatan harus diperhatikan. Untuk teman-teman semuanya di sekolahan, siapapun tamu yang di sekolahan harus mengikuti aturan SOP kesehatan. Karena bagaimanapun kita harus dukung program pemerintah dan kita semuanya harus sehat. Pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah masing-masing tentunya jadi pantauan dari kita semuanya. Para kepala sekolah, para pengawas, tolong diperhatikan program-program pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah masing-masing. MPLS 3 hari ini tentu menjadi catatan kita semuanya. Bapak Ibu guru sudah menyiapkan program-program MPLS yang akan dikemas dengan baik. Ada tampilan-tampilan ekstrakurikuler, ada kegiatan-kegiatan, ada prestasi-prestasi nanti yang akan ditampilkan di sekolah masing-masing. Saya berharap bahwa kalian bisa melihat prestasi apa sih yang telah diperoleh di sekolah ini, sehingga kalian pun harus siap untuk mempertahankan dan meraih prestasi. Jangan lupa JS1 punya program khusus Sekolahku Hijau, Bersih, Kreatif, dan Berprestasi. Jadi kalian harus menjaga kebersihan sekolah masing-masing, dan apabila ada yang kurang bersih, maka kalian punya kewajiban ingatkan kepada bapak ibu guru kalian, dan kalian harus jaga bersama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita saksikan dengan cermat materi pertama dengan materi perkenalan guru dan staf serta sejarah dan profil sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Suripto SPD.
Oke, baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama kita melaksanakan MPLS secara daring untuk tahun pelajaran 2020-2021. Saat ini memang dalam kondisi pandemi corona kita tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, tapi kita juga jalankan program-program kita. Pada saat ini Bapak akan perkenalkan mulai dari diri Bapak sendiri. Bapak namanya Suripto, dilahirkan tahun 73, tepatnya di tanggal 8 Juli di kota Tasikmalaya. Dan di SMP ini tidak hanya Bapak, ada 23 guru plus 10 karyawan yang akan melayani kalian. Jadi kalian selamat bergabung, ayo bersama dengan Jayakarta kalian belajar di sini. Dari mulai nothing, insya Allah nanti jadi something. Dari bukan apa-apa nanti jadi sesuatu insya Allah. Yang penting kalian punya keseriusan, punya keinginan, punya kemauan dan punya usaha yang keras. Baiklah anak-anakku, akan Bapak perkenalkan guru-guru kalian yang akan mengajar termasuk wali kelas. Silakan kalian ikuti, kalian simak. Inilah orang-orang yang akan menjadi orang tua kalian di sekolah. Terima kasih, monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi SMP Jayakarta kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Bapak Yunanda Fatmayanto. Insya Allah Bapak nanti akan mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris dan TIK, yaitu Teknik Informasi dan Komunikasi atau yang sering disebut komputer. Intinya kedua pelajaran itu saling berkaitan dan sangat memudahkan kita nanti untuk kedepannya. Dan sekaligus Bapak ditugaskan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang akan menangani seluruh masalah kesiswaan dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Semoga dengan sekolah di Jayakarta kalian bertambah baik, bertambah disiplin, dan berguna bagi orang tua dan negara serta agama. Itu aja perkenalan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Pandu Hidayat, SPD. Saya di sini atau nanti akan mengajar matematika. Jadi di sini selain mengajar matematika, saya juga alhamdulillah diamanatkan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai pembina OSIS. Jadi kalau kalian nanti ikut berkecimpung ke dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, nanti akan ketemu dengan Bapak dan dengan pembina OSIS yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Dari salamnya aja udah ketahuan kan? Dari apa yang saya pegang aja udah ketahuan kan? Saya jadi apa? Bapak di sini mengajar sebagai guru olahraga. Nama saya adalah Muhammad Reskidianto SPD. Di sini Bapak sangat berkecimpung di bidang olahraga, dan kemudian pesan Bapak satu, selama pandemi Covid ini kalian setiap pagi Bapak wajibkan untuk berolahraga. Agar apa? Agar kalian sehat jasmani maupun rohaninya juga sehat. Jadi itu aja perkenalan dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, siswa-siswi SMP Jayakarta yang sudah bergabung di sekolah sini. Di sini Bapak mau perkenalkan diri Bapak. Nama Bapak adalah Hendra Gunawan. Bapak di sini mengajar mata pelajaran TIK, Teknik Informasi Komputer. Nah, untuk kedepannya nanti di pelajaran TIK, insya Allah nanti Bapak akan memberikan teknik-teknik dasar tentang teknik informasi komputer untuk supaya kalian bisa mengenal tentang teknologi informasi komputer, supaya kalian bisa lebih mengenal tentang teknologi komputer. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Begina.
jabatan Bapak di sini sebagai guru IPS, guru mata pelajaran IPS, dan merangkap sebagai bendahara SPP di sini. Kalau kalian kesulitan dalam membayar, ini Bapak. Itu aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Jamaluddin Ageng, mengajar di SMP Jayakarta bidang studi pendidikan agama Islam kelas 8 dan kelas 9. Tapi di samping itu mengajar daripada METEKI, yaitu kalian nanti akan bertemu dengan Bapak dengan mengaji. Dan juga jangan lupa anakku sekalian, kalian di rumah tapi tetap tadarus, sholat wajib dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya Supriyadi bertugas di SMP Jayakarta. Saya mendidik dan mengajar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan. Belajar, berlatih, dan berkarya. Assalamualaikum. Hai, apa kabar anak-anak? Selamat bergabung di SMP Jayakarta. Perkenalkan, nama Ibu Ida Widayanti. Cukup panggil Ibu dengan Ibu Ida. Ibu mengajar pelajaran seni budaya. Yang senang menggambar, senang bernyanyi dan menari, nanti kita ketemu ya. Oke, selamat kenal ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat datang dan selamat bergabung di sekolah kita SMP Jayakarta, Jakarta Selatan. Baiklah, perkenalkanlah, nama saya Wiwi Suhardiani SPD. Di sini saya mengajar prakarya. Prakarya adalah pelajaran menarik anak-anak. Kalian akan dilatih untuk kreatif. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana mengolah buah, bagaimana mengolah sayuran, dan bagaimana membuat kerajinan. Baiklah anak-anak, sudah tidak sabar kan untuk belajar dengan saya? Kita akan bertemu lagi di pembelajaran daring nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Sehat semua ya? Itu yang Ibu harapkan. Perkenalkan, nama Ibu Mainningsih. Ibu di sini mengajar kalian mata pelajaran PKN. Bagaimana DSD sudah mendapatkan ya mata pelajaran tersebut? Ya, di sini kita lanjutkan pelajarannya agar kamu nanti lebih berwawasan di dalam negara ini ya. Jangan lupa pesan Ibu, cuci tangan dan selalu pakai masker. Oke? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua peserta didik, calon murid baru SMP Jayakarta. Saya harap kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Jiwa, bisa dipanggil Ibu Dewi. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk SMP Jayakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dias Eka Putri. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling. Tahu bimbingan konseling apa? Bimbingan konseling pada umumnya adalah proses pemberian bantuan. Apa sih bantuan? Apa tuh bantuan? Kenapa harus dibantu? Jadi di sini bimbingan dan konseling adalah sebagai wadah kalian untuk kalian bisa bercerita, sharing, atau sekedar tanya-tanya tentang informasi apapun tentang pendidikan, tentang masalah-masalah yang kalian hadapi sehari-hari. Itu bisa kita diskusikan bersama. Jadi bisa kita berkenalan lebih lanjut nanti. Selamat bergabung di SMP Jayakarta. Tetap safety, tetap menggunakan masker jika kalian keluar rumah. Lalu jangan lupa cuci tangan. Oke, salam jaya dari Ibu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada calon peserta didik SMP Jayakarta. Perkenalkan, nama Ibu Siti Lailatul Hairiyat. Di sini Ibu mengajar pelajaran matematika. Ingin bisa matematika? Jangan lupa belajar sama Ibu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang dan selamat bergabung bagi para peserta didik baru SMP Jayakarta. Perkenalkan, nama Ibu Ridhoah. Ibu akan mengajar kalian pada tahun ini, yaitu pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Dwi Wahyuni. Saya sebagai pengajar di SMP Jayakarta di kelas 7, 8, dan 9. Mata pelajaran saya, mata pelajaran bertema kebangsaan, cinta tanah air. Nah, kalian sudah dapat menduga pelajaran apa saya. Nah, dan satu lagi, untuk kalian yang mendapatkan KJP, saya sebagai operatornya, jangan lupa mendaftarkan KJP di jenjang SMP kepada saya. Oke, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung untuk calon peserta didik SMP Jayakarta tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Septirianti SPD. Saya di sini mengajarkan tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Skibitria. Saya bagian staf tata usaha, bagian pendataan. Jika ada data kesalahan yang salah, bisa langsung menemui saya. SMP Jayakarta. 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 Jaya, jaya, jaya. Baik, anak-anakku, Bapak akan sampaikan tentang profil SMP Jayakarta. SMP Jayakarta ini diberikan nama Jayakarta dengan harapan kita tetap bisa berjaya di hiruk pikuknya kota Jakarta. Kecamatannya terletak di Kecamatan Jagakarsa dengan nomor telepon 021 788 38252 dengan email jayakartasmp@yahoo.com. Nomor induk sekolah itu 2260 atau 200260. Kemudian yang lebih utama di sini adalah NPSN, di mana NPSN itu sama dengan NIK-nya untuk orang, yaitu nomor pokok sekolah, yaitu 2010106974. Jenjang akreditasi, kita terakreditasi di tahun 2017 dengan predikat unggul, yaitu nilainya 92. Sekolah ini didirikan di tahun 1989 dan beroperasi mulai tahun 1989 1990. Jadi kita sudah meluluskan 27 generasi. Dan sekolah ini memiliki lahan dan gedung milik sendiri dengan luas tanah sekitar 2095 meter persegi. Surat izin operasional lengkap dan masih hidup. Kemudian persyaratan lain, surat dari pihak Kumham juga masih aktif. Jadi insya Allah sekolah ini masih legal dan berlaku semua tentang persuratannya. Kita punya moto, disiplin, cerdas, dan kreatif. Brand utama kita adalah disiplin, karena tanpa disiplin apapun tidak akan sukses. Alhamdulillah modal disiplin ini kita sudah mulai masuk ke masyarakat, sudah mulai didengar oleh masyarakat, karena anak-anak mutlak. Disiplin ini adalah modal utama. Disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin kesehatan, itu semuanya akan menjaminkan kita untuk sukses. Kemudian cerdas, ya kita harus berpikir cerdas. Dan setelah kita cerdas, insya Allah kita akan kreatif, ketemu solusi, ketemu jalan dalam semua kehidupan. Jadi sekolah ini punya moto, disiplin, cerdas, dan kreatif. Adapun visi dari sekolah SMP Jayakarta yaitu unggul dalam penguasaan dasar-dasar iptek dengan dilandasi oleh imtak dan budi pekerti yang luhur. Iptek itu adalah teknologi ya, tentang dasar-dasar teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian imtak itu iman dan takwa. Kemudian dari visi ini kita jabarkan ke dalam misi. Jadi punya tanggung jawab, punya tugas operasional dari visi tadi. Yang pertama, unggul dalam penguasaan pengembangan kurikulum untuk mencapai ilmu pengetahuan dan teknologi dasar-dasar yang kuat.
maka kurikulum pun kita menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Jadi alhamdulillah SMP Jayakarta ini sudah 100% menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, tumbuh minat belajar pada peserta didik. Yang ketiga, unggul dalam proses pembelajaran. Yang keempat, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kelima, unggul dalam IMTA. Itu indikator-indikator dari visi yang menjadi misi dan tanggung jawab kita. Penjabaran dari visi dan misi, kita punya yang disebut dengan program unggulan. Program unggulan ini adalah baca tulis Al-Quran. Ini merupakan unggulan Jayakarta dengan harapan setiap siswa yang lulus dari SMP Jayakarta minimal bisa membaca Quran dengan tajwid yang benar. Kemudian siswa lulusan SMP Jayakarta mampu melaksanakan sholat wajib dan sunnah, terutama untuk yang muslim. Dan wajib menguasai hafalan Al-Quran minimal dari mulai At-Takasur sampai surat An-Nas. Itu sebagai persyaratan lulus dari program unggulan tadi. Kemudian selain itu kita juga punya program tambahan selain mapel nasional. Ada satu mapel lagi dalam kaitannya dengan Molok, yaitu TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi, atau bahasa kaliannya komputer. Karena tidak mungkin lulusan SMP tidak bisa mengoperasikan komputer. Maka di SMP Jayakarta tersedia mata pelajaran komputer yang digolongkan ke dalam Molok. Selain 10 mata pelajaran yang diwajibkan dalam kurikulum nasional. Jadi anak-anak, selamat bergabung, selamat jumpa, selamat bertemu, menjadi satu, jadi keluarga besar SMP Jayakarta. Mudah-mudahan kalian sekolah di sini nanti akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan manfaat belajar, pengalaman belajar, sehingga kalian akan tumbuh lebih dewasa dalam berpikir, cerdas dalam bertindak, dan mudah-mudahan kreatif dalam berbuat. Itu yang perlu Bapak sampaikan dari profil sekelumit yang Bapak sampaikan. Tapi kalian juga bisa baca, nanti akan Bapak share tentang profil SMP Jayakarta seutuhnya. Saya mohon Bapak Ibu orang tua dalam kegiatan MPLS ini juga mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti semua program sekolah, termasuk tayangan dan info-info yang di-share melalui soft copy untuk dipelajari, diamalkan dan dijalankan, supaya tujuan kita bersama bisa tercapai, sehingga anak Bapak Ibu nanti bisa naik kelas dengan mudah, bisa lulus dengan baik. Selain anaknya baik, juga prestasinya juga bisa dibanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi perkenalan guru dan staf serta sejarah dan profil sekolah SMP Jayakarta yang telah disampaikan oleh Bapak Suripto SPD. Materi selanjutnya yaitu iman dan takwa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Jamaluddin SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajatan ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini alhamdulillah kita diberikan sehat walafiat, sehingga walaupun masa pandemi dan kita semua tidak bertatap muka, tetapi hari ini kita akan membahas ataupun kalian masuk sekolah ini dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini Bapak akan memberikan materi yaitu MPLS Iman dan Takwa. Sebelumnya, mari kita bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Anak-anakku sekalian, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi niat kalian sudah masuk ke SMP Jayakarta, insya Allah kalian tidak lepas daripada niatnya, yaitu mencari ilmu. Lalu misi dan visi PAI atau guru PAI adalah terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa. Jadi nanti kalian selaku daripada alumni SMP Jayakarta menjadi apa? Lulusan yang beriman, lalu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang beriman lalu dia bertakwa kepada Allah, itu termasuk daripada orang yang taat beragama. Lalu cerdas, berpikir maju dan berakhlakul karimah. Nah, ini visi dan misi daripada pembelajaran PAI. Itu anakku sekalian. Lalu kita akan bahas iman. Tentunya kalian dari SD, mungkin dari TK juga itu sudah dibahas namanya iman. Iman secara bahasa artinya percaya. Percaya kepada siapa? Percaya amantu billah, beriman kepada Allah atau percaya kepada Allah. Tetapi kalau kita dari bahas iman secara bahasa hanya percaya. Nah, yang harus kita tekankan adalah iman menurut istilah atau syarat. Iman menurut istilah atau syarat adalah tasdiqul bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa qaulu bil lisan, diucapkan oleh lisan, wa fa'alu bil arkan, lalu dikerjakan dengan perbuatan. Jadi diucapkan oleh lisan dan dikerjakan dengan perbuatan. Jadi orang yang beriman adalah apa? Meyakini dalam sepenuh hati bahasanya Allah adalah Tuhan kita. Bahasanya Allah Tuhan semesta alam. Bahasanya Allah adalah apa? Khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kita percaya kepada Allah sepenuhnya. Apa? Dalam hati. Tasdiqul biqalbi, membenarkan dalam hati. Lalu cukup dengan kita meyakini bahwanya adanya Allah? Tidak cukup. Lalu bagaimana? Diucapkan dengan lisan. Dengan apa diucapkan? Dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahasanya Allah adalah Tuhanku dan aku bersaksi adalah Nabi Muhammad adalah Nabi. Nah, kedua diucapkan oleh lisan. Cukup dengan bersyahadat? Tidak cukup. Harus bagaimana? Harus dikerjakan dengan perbuatan. Ngaku seorang muslim, ngaku seorang beriman, tetapi tidak apa? Tidak dikerjakan dengan perbuatan. Sesungguhnya orang yang beriman itu amanu wa amilus sholihat, orang yang beramal. Lalu dikerjakan dengan pekerjaan. Jadi tidak cukup membenarkan dalam hati, tidak cukup. Lalu diucapkan dengan lisan bersyahadat, tidak cukup. Tapi harus dibuktikan dengan af'al, dengan perbuatan. Anakku yang dirahmati Allah. Nah, ketika seorang itu sudah beriman kepada Allah, lalu mengerjakan semua perintahnya, dikerjakan, maka dia akan mendapatkan level, yaitu orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa artinya melakukan atau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Bisa dikatakan takwa tingkatkan lebih tinggi daripada iman. Tapi keduanya saling berkaitan. Takwa. Apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang, kita tidak boleh melakukan. Tetapi apa yang diperintahkan Allah, kita laksanakan. Nah, ini ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya surga itu bukan untuk orang-orang yang beriman, tetapi untuk orang-orang yang bertakwa, yang melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan. Ini hal yang berkaitan iman dan takwa. Jadi satu kesatuan. Anakku sekalian, hubungan iman dan ketakwaan jelas ada hubungannya. Dengan ketakwaan merupakan buah daripada iman yang benar.
yang ditandai oleh mulianya akhlak seseorang. Orang beriman lalu dia bertakwa. Tentunya orang beriman dia bertakwa kepada Allah. Tahu dong bahasanya pacaran itu nggak boleh. Kita meninggalkan sholat nggak boleh. Larangan nggak boleh. Nggak. Sholat ditinggalkan nggak boleh. Pacaran nggak boleh. Mencuri tidak boleh. Nah, kenapa? Karena kita orang-orang beriman. Kenapa? Kita orang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, sholat, ngaji. Allah tidak menyuruh daripada pacaran, mencuri, tidak boleh. Nah, sehingga orang yang sudah tingkatan keimanan yang sangat tinggi, maka orang tersebut tentunya apa? Akhlaknya itu baik. Akhlaknya harus baik. Anakku sekalian, nah lalu aplikasi iman dalam kehidupan sehari-hari khususnya di SMP Jayakarta, itu di sekolah yang kita cintai ini, apa aplikasinya adalah? Yang pertama, orang yang beriman dan bertakwa tentunya sholat dia. Di SMP Jayakarta kita dididik sholat berjamaah, duhur. Ini aplikasi daripada iman dan takwa. Waqimus sholat, perintah Allah sholat. Sholat bukan perintah daripada kepala sekolah. Sholat bukan perintah daripada guru agama. Sholat bukan perintah wali kelas, tetapi langsung dari Allah. Waqimus sholat, dirikan sholat. Ini aplikasi dari iman dan takwa. Yang kedua, di SMP Jayakarta, aplikasi iman dalam kehidupan sehari-hari, tadarus. Nah, setiap pagi kalian akan melaksanakan daripada tadarus. Tadarus dari satu suara atau satu komando nanti akan dipimpin oleh kakak-kakak kalian dan kalian mengikuti tadarus Al-Quran. Lalu aplikasi yang ketiga, berantas buta huruf Al-Quran. Nanti kalian mengaji dipimpin oleh bapak, wali kelas, juga mentor-mentor yang lainnya. Agar kalian apa? Dan kalian bisa membaca Al-Quran. Lulus SMP Jayakarta, kalian bisa sholat, bisa mengaji. Yang keempat, salaman. Nah, itu salah satu daripada akhlak. Nanti jam 6.30, guru-guru sudah ada di gerbang, kalian bersalaman. Kalau kita sudah normal, kalian di depan salaman sampai masuk ke sekolah. Nah, ini salah satu daripada akhlak. Lalu yang kelima, Jumat Mubarak. Apa Jumat Mubarak? Yaitu dilaksanakan pada hari Jumat keempat setiap bulannya. Untuk apa? Untuk mengecas daripada iman. Untuk mengecas iman, kita tadarusan, kita yasinan, kita tahlil, tahmid. Untuk apa? Untuk memperkuat daripada apa? Spiritual kita, keimanan kita. Kita bacakan tahlil untuk orang-orang tua yang telah meninggal. Jumat Mubarak. Nah, yang keenam adalah rohis, rohani Islam. Ini wajib diikuti oleh kalian dari kelas 7 dan kelas 8. Rohani Islam yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Nah, 6 ini salah satu daripada aplikasi iman dalam kehidupan sehari-hari khususnya di SMP Jayakarta. Dan itu kalian harus bisa diaplikasikan lagi di masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan materi iman dan takwa ini dan kalian bisa mengaplikasikannya sehari-hari, insya Allah kalian semua akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi yang cukup singkat ini kalian bisa memahami dan melaksanakannya. Sekian dari Bapak materi daripada iman dan takwa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wa kumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan MPLS di hari pertama. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Tetap terus ikuti MPLS daring SMP Jayakarta. Jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, like, and comment. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.